Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Baiklah, mari kita bekerja sama. Kita harus menghentikan Dongbo Prefecture Laut yang tenang. Semua dari 11 pakar menerima tawaran ini untuk bekerja sama. Mereka dapat dengan mudah menilai bahwa, jika mereka tidak bekerja sama, Sue Ying akan mendapatkan prajurit Dewa Pembantaian berdarah dengan relatif mudah. Salah satu anggota kelompok dewa ini adalah seorang wanita yang mengenakan jubah hijau panjang. Dia menatap lurus ke arah Sue Ying, matanya memancarkan cahaya hijau yang dingin. Bibirnya bergetar ketika dia berbicara, suaranya menyelimuti langit dan bumi. Semuanya, tubuh sejati Dongbo ada di sana. Gelombang suara yang dipancarkannya ditumpangkan di tempat tertentu, tidak lain dari lokasi tempat tubuh sebenarnya Sue Ying bersembunyi di Meraj. Telinga Sue Ying dipukuli oleh suara tajam dan menusuk yang menembus pikirannya, di mana ia berdengung tanpa henti. Serangan suara, para ahli yang berpartisipasi dalam pertempuran ini benar-benar banyak dan beragam. My Mirage Deity Heart terkenal dengan kemampuannya dalam pembunuhan, dan aku sudah menampilkannya hampir secara maksimal tanpa menggunakan gerakan apapun dari World Deity Heart. Namun dengan semua itu, aku masih ditemukan. Kekuatan gelombang suara itu sangat kuat. Namun kemampuan menolak dari tubuh waktunya yang abadi bahkan lebih kuat karena sepenuhnya bertahan terhadap serangan itu. Gelombang suara itu tidak bisa memengaruhi ketiga tubuh Fata Morgana dalam serangan mereka sama sekali. Tiga tubuh Fata Morgana terus menyerang tanpa perawatan untuk pertahanan. Setelah perutnya ditusuk, mata pria lapis baja hitam itu penuh dengan kemarahan dan keengganan. Namun serangan itu tidak berakibat fatal. Jika Sue Ying benar-benar ingin membunuh orang ini, dia masih harus menusuk mereka 20 kali sebelum dia bisa berharap untuk berhasil. Meski begitu, serangan yang baru saja diterimanya membiarkan pria itu dengan kuat mengerti bahwa dia tidak memiliki harapan untuk memegang prajurit Dewa Pembantaian berdarah lagi. Jika dia dengan keras kepala menentang, hanya ada satu hasil yang mungkin baginya. Kematian dan eliminasi selanjutnya dari pertempuran. Dongbo, aku mungkin tidak bisa mempertahankan prajurit ini, tetapi kamu lebih baik melupakan tentang mendapatkannya juga. Pria itu meraung. Dia kemudian melemparkan pedang berwarna darah itu ke arah 6 ahli dewa yang beberapa ribu kilometer jauhnya. Sue Ying terkejut. Itu mengagumkan. Tiga tubuh Sue Ying mengirim pandangan terakhir ke arah pria lapis baja hitam itu sebelum menghilang. Mereka hanya muncul lagi ketika mereka berada beberapa ribu kilometer jauhnya, di mana keenam dewa sudah mulai berebut prajurit dewa. Mengagumi, pria berjubah hitam itu tetap berdiri di udara. Semua orang berhenti menyerangnya, namun dia masih menghela nafas. Sayang sekali aku harus menemukan Dongbo dari Kamsi Prefecture. Tubuh Fata Morgananya benar-benar terpisah dari tubuh aslinya, sehingga mereka tidak memiliki alasan untuk takut bahwa prajurit dewa pembunuh berdarah. Pria itu dengan cepat mundur ke batas wilayah pegunungan itu, menonton pertempuran dari kejauhan. Dia sedang menunggu kesempatan, seperti Sue Ying sekarat, sehingga dia bisa melanjutkan perjuangan untuk prajurit dewa. Sue Ying tidak merasa banyak dendam terhadap lawan-lawannya, semua orang hanya melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tempat di atas 100. Menjadi salah satu dari 100 peringkat teratas menandakan bahwa mereka pasti akan diterima sebagai murid di bawah keberadaan yang kuat, sementara juga memberi mereka hak untuk mendapatkan Myriad Flower True Fruit. Karena pria lapis baja hitam memutuskan untuk melepaskan prajurit dewa, Sue Ying tentu saja akan meninggalkannya sendirian. Hati-hati dengan Dongbo. Kita tidak bisa membiarkannya mendapatkannya. Keenam ahli dewa, serta 5 lainnya di kejauhan, semuanya mencoba yang terbaik untuk merebut prajurit Dewa Pembantaian berdarah sambil mengawasi Sue Ying. Dia berada di peringkat pertama atau kedua di antara kelompok ini dalam hal kekuatan tempur, meskipun jaraknya tidak terlalu besar untuk menjadi penekan. Masalah utama adalah bahwa tubuh Fata Morgananya sangat berbahaya jika dia ingin merebut prajurit Dewa Pembantaian berdarah. Sue Ying memutuskan untuk setidaknya mencobanya. Di kelompok yang jauh, ada pengguna pedang yang dengan santai bisa menangkis serangan dari dua tubuh Fata Morgana hanya dengan pedang tunggal. Pada saat yang sama, para ahli dewa lainnya menghalangi dia,
yang membuat Sui Ying tidak memiliki harapan untuk sukses. Yang lain mungkin semua takut pada Dongbo, tapi aku tidak. Begitu aku mendapatkan prajurit Dewa Pembantaian berdarah, aku akan bisa dengan cepat menyerang tubuh aslinya. Wanita berjubah hijau panjang berdiri di suatu tempat lebih jauh, mencari kesempatan untuk mendapatkan prajurit Dewa Pembantaian berdarah tanpa terlalu dekat. Sua. Tanpa peringatan, 3 pemuda berjubah biru muncul bersamaan di depannya. Kamu, wanita itu terkejut dengan perkembangan ini. Kamu dapat menemukan posisiku, jadi aku akan mengutus kamu keluar terlebih dahulu. Ketiga Sui Ying tersenyum padanya sambil menunjukkan gerakan tombaknya dalam serangan gila-gilaan. Wanita itu segera mencoba menangkis serangan yang masuk dalam kepanikan, tetapi dia merasa sulit untuk mempertahankan tanah ketika menghadapi 3 tubuh Fatamorgana yang mempertahankan pertahanan tanpa mempedulikannya. Dia segera mengirimkan pesan cemas kepada yang lain, kalian semua, datang ke sini dan bantu aku bertahan melawan Dongbo. Jika aku mati, tak satu pun dari kalian akan dapat menemukan tubuh aslinya. Pada saat itu, dia dapat dengan mudah menyembunyikan tubuh aslinya, dan tubuh Fatamorgana dengan santai dapat bertindak melawan kalian semua. Petik 2. Dengan pengecualian dari beberapa ahli dewa yang mencoba mengendalikan situasi dari jauh menggunakan mantra, tidak ada dari mereka yang melakukan sesuatu untuk membantunya. Percuma saja, salah satu dari mereka sudah mendapatkan prajurit Dewa Pembantaian berdarah, jadi yang lain semuanya mencoba untuk merebutnya. Jika mereka mengalihkan semua perhatian mereka di sini, mereka kemungkinan besar akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan prajurit dewa, 3 Sui Ying berkata sambil mengirimkan serangan lain melalui bahu wanita. Mereka mungkin melihatku sebagai ancaman besar, tetapi mereka masih lebih penting untuk menyingkirkan ahli yang memiliki prajurit dewa yang mereka miliki. Sialan semuanya, wanita berjubah hijau panjang mengertakkan gigi. Darah mulai menyembur dari bahunya yang terluka. Dia mengerti bahwa semua yang dikatakan Sui Ying adalah benar. Prajurit Bloody Slugter Deity terlalu mempesona, jadi semua orang lebih suka menghalangi orang yang saat ini memilikinya. Akan menjadi lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkannya kembali setelah seseorang lolos darinya. Aku mengakui kekalahan. Ini kehilangan aku, dia berteriak dengan cemas. Pu. Peng. Tombak Sui Ying menembus dada wanita yang sudah sangat terluka itu, menyebabkannya meledak dan kemudian berubah menjadi tidak ada. Dia telah tersingkir. Sayangnya untukmu, tidak mungkin aku mempercayai kata-katamu. 3 tubuh Sui Ying berbalik pada saat yang sama. Di kejauhan, ada seorang pria memegang pedang berwarna darah, melakukan yang terbaik untuk melawan serangan dewa lainnya. Tidak baik. Dongbo telah membunuh Chen Qing. Mereka semua kaget. Rencana mereka adalah untuk merebut prajurit dewa dan melarikan diri sementara Sui Ying masih melawan Chen Qing. Sayang sekali bahwa kalian lebih lambat dari aku. Ketiga Sui Ying bersamaan tertawa ketika mereka menghilang menjadi ketiadaan. Kemudian mereka muncul lagi, mereka tepat di sebelah pria yang memegang pedang berwarna darah. Ketiga mayat mengabaikan senjata lain yang menyerang jalan mereka, hanya berfokus pada pria dengan prajurit dewa. Sekarang wanita berjubah hijau itu sudah mati, tidak ada seorang pun dalam kelompok ahli yang bisa menemukan tubuh aslinya. Sekarang dia memastikan dia benar-benar aman, Sui Ying tidak lagi berusaha dan mengalihkan semua fokusnya ke prajurit dewa. Sial, pria yang saat ini memiliki pedang berwarna darah yang dimilikinya menjadi panik. Sangat sulit baginya untuk memegang prajurit dewa sejak awal, dan sekarang setelah dia mendapati dirinya di bawah serangan bersama 3 Sui Ying, dia mulai mengalami cedera. Aku tidak menginginkan ini lagi. Kalian semua bisa pergi mengambilnya, katanya, segera melemparkan pedang berwarna darah ke kejauhan. Ketiga tubuh Sui Ying bergerak, 2 di antaranya menghalangi jalan para ahli lainnya, sementara 1 pergi untuk mengambil pedang itu. Laki-laki lapis baja hitam dari sebelumnya memiliki beberapa pencapaian dalam aspek ruang, yang memungkinkan dia untuk melemparkan pedang sebagai proyektil pada jalur yang sulit diprediksi. Metode pemegang saat ini membuang pedang darah jauh lebih miskin, memungkinkan Sui Ying untuk menentukan jalannya dengan mudah. Hahaha, saat dia meraih pedang, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung oleh senjata. Bagaimanapun,
Ini adalah seorang prajurit dewa yang secara pribadi dimurnikan oleh Yang Mulia. Meskipun itu cukup kasar, itu masih cukup kuat untuk membunuh dewa dunia tahap 1 manapun dari awal. Begitu memasuki tangan Sui Ying, pedang itu bergeser dari menjadi tombak berwarna darah. Adegan saat ini menunjukkan Sui Ying tertawa sambil memegang tombak berdarah masing-masing. Memang, ada 3 tombak. 10 ahli dewa lainnya tidak bisa lagi membedakan mana yang memegang prajurit dewa pembantaian berdarah yang sebenarnya. Dengan meraj Deity Heart milik Sui Ying pada tahap itu, ia merasa sangat mudah untuk memalsukan penampilan prajurit dewa melalui ilusi. Semua yang menghalangi aku akan menerima kematian, 3 Sui Ying berbalik untuk mengamati sekelilingnya. 10 ahli dewa melirik satu sama lain sebelum membuat keputusan kolektif untuk melarikan diri tanpa jejak keraguan. Dongbo, ini hari keberuntunganmu. Memang kejam. Terpuji. Pria hitam lapis baja yang sebelumnya menunggu kesempatan menggelengkan kepalanya saat melihat Sui Ying meraih prajurit Bloody Slaughter Deity. Tanpa henti-hentinya lagi, ia melintasi batas dan meninggalkan wilayah gunung itu. Pada titik itu, tidak ada yang tersisa yang bisa menemukan tubuh sejati Sui Ying. Untuk terus bertarung dengan 3 tubuh Fata Morgana, masing-masing dari mereka memegang prajurit dewa pembantaian berdarah yang identik. Mereka tidak memiliki metode untuk membedakan mana yang memiliki prajurit dewa yang sebenarnya, sementara tubuh Fata Morgana bisa bertarung tanpa pikiran untuk membela. Apakah benar-benar ada harapan untuk mengalahkannya? Jika mereka terus mempertaruhkan hidup mereka, hasil yang paling mungkin adalah kematian di tangan Sui Ying, sementara kesempatan mereka untuk merebut prajurit dewa akan terlalu redup. Pertempuran itu semua pahit. Di situ Sui Ying, tubuh Fata Morgana memastikan bahwa lawannya tidak akan pernah menemukan tubuh aslinya, jadi mereka semua memutuskan untuk mundur. Tetapi lokasi lain melihat pertempuran putus asa berlangsung. Begitu salah satu meninggal, yang lain akan mengelilingi dan menyerang orang berikutnya. Cukup beruntung untuk mendapatkan prajurit dewa pembantaian berdarah, sebuah proses yang berulang-ulang sampai seseorang berhasil melarikan diri dengannya. Pertempuran kecil ini atas prajurit dewa pembunuh berdarah saja yang mengirim 80 ahli dewa ke kematian mereka, semuanya di seluruh pegunungan. Dia mendapatkannya, dia memiliki prajurit dewa pembantaian berdarah. Dieksekusi dengan indah, Dongbo. Dewa klan Xia, termasuk Jing Qiyu, memasuki suasana hati yang hebat saat mereka menonton. Hehehe, kakak Dongboku ini benar-benar hebat. Dia menunjukkan semakin banyak potensi meskipun usianya sangat muda. Dia cukup kuat untuk menangkap mata dari keberadaan yang kuat itu. Tuan Kota Pasir Putih minum anggurnya, memuji Sui Ying selama ini. Dengan begitu banyak keberadaan kuat yang mau menerimanya, aku benar-benar bertanya-tanya murid siapa yang akan menjadi saudara lelakiku ini setelah pertempuran ini berakhir. Sampai di pesta bunga Miriat, keberadaan yang kuat memanggang dan bertukar gelas anggur saat mereka menyaksikan pertempuran Istana Dewa Darah dan mengobrol di antara mereka sendiri. Bocah Dongbo ini sangat cakap, namun dia hanya dibudidayakan selama 2300 tahun. Jika aku memberinya bimbingan, dia akan meraih Dewa Jantung kelas 1 dalam 10.000 tahun tanpa keraguan. Lebih dari itu, dia mahir dalam begitu banyak dewa-dewa kelas 2 sehingga bahkan seorang idiot pun bisa menyadari bahwa dia bisa dengan mudah dibimbing menuju dunia, chaotic, extremity, dan dewa ruang kelas 1 ruang waktu. Keberadaan yang kuat dengan kekuatan yang kuat bingkai dan kepala besar berkomentar. Alisnya bahkan menari ketika dia menonton. Menurut laporan intelijen tentang pertumbuhannya di dunia asalnya, dunia klan Xia, dia adalah tipe orang yang menempatkan kepentingan besar pada hubungan. Nenek moyang, dia adalah murid yang paling aku sukai. Pikirkan betapa sulitnya menemukan yang lain seperti dia. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan dia. Aku harus. Keberadaan yang kuat ini dikenal sebagai First Tyrant, meskipun banyak orang menyebutnya sebagai Forefather First Tyrant. Dia memiliki latar belakang yang luar biasa, dan sehubungan dengan yayasannya sendiri, dia jauh lebih kuat daripada Forefather Scarlet Flame dan Secret Master Crimson Dash. Sebagai salah satu bentuk kehidupan dunia Dewa Purba, dia sebenarnya adalah salah satu dari 5 dewa dunia sengit. Harus dinyatakan bahwa yang terkuat di antara 5 sengit adalah salah satu dari 3 leluhur, Pang Yi,
dan mereka berlima memiliki hubungan baik satu sama lain. Namun, Forefather First Tyrant memiliki salah satu temperamen terburuk dari semua 5 anggota kelompoknya. Ketika dia masih tahap keempat Dewa Dunia, dia telah diambil untuk digunakan sebagai gunung oleh yang lain dari 3 leluhur, Master Prefektur Gunung Bambu. Yang terakhir telah mengirimkan langkah rahasia kepadanya dan membimbingnya dalam kultivasinya, yang membantu Forefather First Tyrant akhirnya berhasil menjadi keberadaan yang kuat. Semua hal dipertimbangkan, Forefather First Tyrant memiliki fondasi yang sangat kuat di mana ia dapat bergantung, baik melalui posisinya sebagai salah satu dari 5 dewa ketuhanan dunia, atau Gunung Master Gunung Bambu dari Guru. Dia juga mendapat ketenaran sebagai guru yang menutupi kekurangan murid-muridnya. Biasanya, keberadaan yang kuat akan membuat kebebasan murid-murid mereka untuk membunuh dan membantai. Tetapi jika mereka mati, mereka tidak bisa menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Akan tetapi, Forefather First Tyrant begitu protektif terhadap murid-muridnya sehingga semua orang mulai sangat takut menyinggung murid-murid pribadinya. Ada desas-desus bahwa Forefather First Tyrant akan melepaskan semua reputasinya untuk keluar berjuang demi mereka. Sikapnya yang terlalu protektif membuatnya sehingga kelima muridnya benar-benar berhenti meningkat setelah menjadi Dewa Dunia tahap ketiga, dengan tidak ada satupun yang mencapai tahap 4. Selain reputasi itu, Forefather First Tyrant juga dikenal karena mengabaikan siapapun dengan bakat yang lebih lemah. Orang-orang dengan talenta tinggi biasanya akan menjadi murid di bawah keberadaan kuat lainnya, sementara sangat sedikit yang mau masuk ke dalam pengawasan Forefather First Tyrant, sebagian besar karena rumor yang menyebar ke seluruh dunia luar. Forefather First Tyrant tidak mampu membimbing murid-muridnya dengan baik, melihat bagaimana tidak satu pun dari mereka menjadi tahap keempat Dewa Dunia. Dia hanya berhasil menjadi eksistensi yang kuat di bawah bimbingan Master Prefektur Gunung Bambu. Tanpa bantuan Master Prefektur, ia tidak akan menjadi keberadaan yang kuat. Seseorang yang menjalin hubungan dengan hormat, seperti dia, pasti akan menjadi murid yang baik. Aku harus menangkapnya. Nenek moyang First Tyrant menatap Sui Ying. Ada beberapa keberadaan kuat lainnya, selain Forefather First Tyrant, yang mengincar Sui Ying. Mereka semua memiliki penilaian yang sangat baik untuk bakat, sehingga mereka dapat dengan mudah melihat seberapa besar potensi yang dimiliki Sui Ying. Murid yang baik seperti itu akan menjadi Dewa Dunia tahap 3 dengan hanya sedikit bimbingan, dan ia bahkan memiliki harapan besar untuk menjadi Dewa Dunia tahap 4. Master Prefektur, Forefather First Tyrant tiba-tiba berkata kepada seorang pria yang duduk di sebelahnya. Kata pria itu mengenakan jubah valet mewah dan penampilannya cukup tampan. Matanya sempit dan panjang dan tajam seperti pisau. Di antara alisnya, celah yang dipenuhi cahaya keemasan bisa terlihat. Dia menoleh ke Forefather First Tyrant dan menjawab, "First Tyrant, ada apa?" "Hehehe, Master Prefektur." Nenek moyang First Tyrant mengiriminya tatapan berbudi luhur. "Apakah kamu berencana untuk mengambil seorang murid selama pertempuran Istana Pertumpahan Darah ini, Master Prefektur?" "Tidak. Aku tidak." Mata panjang dan sempit guru prefektur Gunung Bambu beralih ke Forefather First Tyrant. "Aku tidak melihat gunanya menerima murid. Jika aku berhasil mengambil langkah terakhir itu, aku akan dapat menghadapi Kaisar Pertumpahan Darah. Kalau tidak, aku hanya harus tetap seperti aku. Mengenai menerima murid, aku tidak mendapat apa-apa darinya." Petik 2. Forefather First Tyrant mengangguk berulang kali. Setelah bertindak sebagai tunggangan Master Prefektur sekali di masa lalu, ia cukup jelas tentang betapa bangga dan menyendirinya pria ini. Dia tidak terlalu peduli untuk mengajar murid-muridnya, kecuali dia melihat seseorang yang benar-benar dia sukai. Sayangnya, sementara Prefektur Master tidak berencana menerima seorang murid, aku setuju. Aku melihat seorang pemuda yang benar-benar ingin aku terima sebagai murid. Aku merasa bahwa, jika aku mengajarinya, dia pasti akan berhasil menjadi Dewa Dunia tahap 4, kata Forefather First Tyrant. "Jika kamu akan menerima seorang murid, mengapa kamu ada di sini, mencariku?" Sudut-sudut bibir guru prefektur Gunung Bambu melengkung ke atas. "Apa yang kamu inginkan? Berhentilah berbelit-belit." Petik 2. Forefather First Tyrant terkekeh. "Master Prefektur, memang, Master Prefektur. Kamu sudah menyadari bahwa aku tidak memiliki reputasi yang tepat dalam hal mengajar murid.
Tidak seorang pun dari murid yang aku ajarkan telah menjadi tahap keempat Dewa Dunia. Aku tidak ragu bahwa ada banyak orang lain yang berencana menerima Dongbo Sueying. Jadi meskipun aku ingin dia menjadi murid aku, ada kemungkinan besar dia akan memasuki pengawasan keberadaan kuat yang berbeda saat berdiri. Itu sebabnya aku pikir aku akan meminta, kamu Tuan Prefektur, untuk bantuan. Jika dia menjadi murid pribadi aku, dia juga akan menjadi semacam murid besar bagi kamu, bukan? Pada titik itu, aku harus meminta Prefektur Master untuk memberikan persetujuan kamu dalam memberikan anak ini kesempatan untuk memasuki Laut Bambu Valet kamu dan berkultivasi di sana. Master Prefektur Gunung Bambu memandang kembali nenek moyang First Tyrant, yang memegang senyum sederhana dan langsung di wajahnya. Kamu ini berkulit tebal meskipun memiliki eksistensi yang kuat. Master Prefektur Gunung Bambu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Forefather First Tyrant adalah salah satu dari First Five of the Deity World, dan dia jauh lebih tirani daripada keberadaan kuat yang biasanya. Namun, temperamennya jauh lebih baik daripada mayoritas keberadaan kuat. Tuan Prefektur, akan sangat sulit bagiku untuk menjadi murid sebaik dia, Forefather First Tyrant melanjutkan. Baiklah, aku akan memberimu janjiku, kalau begitu, Tuan Prefektur Gunung Bambu mengangguk. Haha, terima kasih, Master Prefektur. Terima kasih banyak. Sekarang setelah kamu memberi aku kata-kata kamu, dia pasti akan menjadi murid aku. Nenek moyang First Tyrant sudah mulai menantikannya. Master Prefektur Gunung Bambu berkata, kamu harus ingat, bahwa jika Yang Mulia, Tuan Penghancur, atau Pang Yi memutuskan untuk menerimanya, kamu mungkin tidak akan bisa merebut murid ini. Jika salah satu dari mereka mengambil inisiatif, tidak ada yang bisa aku lakukan tentang hal itu, Forefather First Tyrant dengan yakin menjawab. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang Yang Mulia. Dia tidak cukup peduli untuk menerima bahkan transenden makna sejati kelas 1 itu. Adapun Big Brother Pang Yi, juga tidak ada alasan untuk memperhitungkannya. Baginya untuk menerima murid yang lain, ada suatu masa ketika dia menerima 108 murid dalam satu nafas, tetapi untuk waktu yang lama setelah itu, dia hanya menerima 2 murid lagi. Sangat jarang dia mengambil inisiatif untuk melakukan hal seperti itu. Tuan Kehancuran juga sudah lama tidak menerima murid. Master Prefektur Gunung Bambu mengangguk. Ketiga leluhur lebih menekankan pada kultivasi pribadi mereka. Aturan umum adalah bahwa, semakin kuat keberadaan yang kuat, semakin sedikit mereka akan peduli mengambil murid. Mereka semua melihat kekuatan mereka sendiri sebagai yang terpenting. Hanya kadang-kadang mereka bersedia memberikan beberapa petunjuk kepada beberapa junior yang mereka sukai. Jika tidak, mereka harus didorong oleh beberapa dorongan tiba-tiba, seperti kasus ketika Kepala 5 Sengit, Pang Yi, menerima 108 murid dalam satu napas. Dia melakukannya karena beberapa teknik rahasia yang dia pahami, dan dia benar-benar mengajar mereka dengan serius. Dalam keadaan normal, sangat jarang melihat mereka menerima seorang murid. Di sisi lain, keberadaan kuat yang biasa jauh lebih bersemangat untuk membawa murid di bawah sayap mereka. Keberadaan yang kuat terus menonton pertempuran dari kejauhan, yang berlangsung sengit seperti sebelumnya. Turunnya pejuang dewa pembunuh berdarah membuat tingkat kegembiraan meroket. Beberapa ahli dewa bertarung bersama untuk membunuh satu orang, sementara prajurit dewa pembantaian berdarah begitu menakutkan sehingga mereka bisa membunuh siapapun dengan sedikit kontak. 150, 120, 100, 80. Jumlah dewa yang masih hidup di pegunungan terus berkurang. Sumber utama penurunan angka itu adalah pertikaian. Alasan kedua adalah peningkatan kecepatan di mana bak berbisa akan muncul. Kekuatan tempur serangga berbisa sangat tinggi, dan itu bukan tugas sepele untuk membunuh salah satu dari mereka. Kecuali ada yang memiliki prajurit dewa pembunuh berdarah, mereka akan mati setelah dikelilingi oleh hanya 2 atau 3 serangga seperti itu. Akan tetapi, memiliki prajurit dewa mengubah situasi. Peningkatan kecepatan di mana serangga berbisa muncul hanya berarti bahwa mereka akan dibunuh lebih cepat oleh orang-orang ini. Lagi pula, satu serangan sudah cukup untuk membunuh bak. Selain 7 yang memegang dewa hati kelas 1, ada beberapa dewa yang relatif lebih menyilaukan, seperti Sue Ying sendiri. Keterampilan rahasia Fatamorgana-nya cukup kuat untuk mewujudkan 3 tubuh Fatamorgana, yang merupakan kemampuan gemetar surga.
Namun, ini hanya keterampilan rahasia yang berguna, dia masih sangat kurang dalam hal pelanggaran murni. Bahkan, kekuatannya bahkan lebih lemah dari Drungges. Namun prajurit Dewa Pembunuh Berdarah yang dia dapatkan sebelumnya menutupi kelemahan apapun yang mungkin dimiliki Sui Ying dalam hal pelanggarannya. Melihat bagaimana tubuh Fata Morgana tidak pernah bisa terbunuh, mereka adalah pasangan yang sempurna untuk prajurit Dewa Pembantaian Berdarah. Terutama, mengingat ketiga tubuh Fata Morgana itu masing-masing memegang senjata, membingungkan musuh-musuhnya yang asli. Hanya ada 75 orang yang masih berada di dalam pegunungan, dan aku saat ini berada di tempat ke-11. Sui Ying cukup santai saat memikirkan itu. Dengan kata lain, aku sudah diamankan sebagai tempat di atas 100 mn. Ekspresi Sui Ying tiba-tiba berubah ketika melihat tiga sosok melewati batas dari daerah pegunungan yang menjulang tinggi di sebelahnya. Mereka masing-masing berpegang pada prajurit Dewa Pembunuh Berdarah. Ada tiga. Sui Ying menyadari tempat masing-masing dari tiga yang saat ini dipegang. Mereka masing-masing peringkat 9, 15 dan 18. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dalam hal kekuatan tempur selain dia. Sudah pasti bahwa mereka bertiga akan finish dalam jumlah besar, jadi mengapa mereka datang untuk menyerangnya? Salah satu anggota kelompok ini adalah ahli laki-laki dengan wajah jelek. Dia berpegangan pada pisau busur berwarna darah saat dia dengan dingin berkata, Dongbo dari Kamsi Prefecture. Kamu tidak lebih dari seorang bocah nakal yang berkultivasi hanya sekitar 2000 tahun. Namun kamu masih bergerak, memamerkan kekuatan tempur kamu. Aku di sini untuk menunjukkan kepada kamu bahwa, dalam hal kekuatan tempur langsung, kamu masih kurang. Kamu dapat membuat salah satu dari dua pilihan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.